Memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi, dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, bahkan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, Andi Arief tebar fitnah terkait Anies, pemerintah harusnya jangan diam. Ditulis oleh X Hardy. Andi Arief kembali berbuat ulah dan menebar kontroversi. Tapi kalau bicara tentang orang ini, apa sih yang tidak ada kontroversinya? Dan sepertinya memang orang ini sengaja dipelihara oleh Demokrat untuk bikin gaduh. Demokrat memang berisi orang-orang tak bermutu. Sedang viral sebuah video berdurasi 1 menit 51 detik yang memuat pernyataan Andi Arief yang bicara soal dinamika perpolitikan jelang Pilpres 2024. Memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi, dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, bahkan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, banyak orang yang Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. gitu lah. Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB PSK kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Jahat bukan? jahat. Karena viral, dia meminta agar video tidak dikutip. Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham, kata Andi Arief. Aneh dan lucu, karena di video itu dia bilang kalau mau dimuat, ya dimuat saja. Sudah viral, baru panik. Tapi saya anggap ada dugaan kesengajaan. Sebelum itu, mari kita lihat isi video itu. Apa yang dikatakan Andi Arief? Di video itu, dia bicara soal peluang Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Menurutnya, semua pihak sebenarnya berani saja menghadapi Puan dalam Pilpres. Pasalnya, mereka yakin bakal menang jika melawan Puan dalam Pilpres. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapi saja, kata Andi Arief.
Ini bagian paling menarik sekaligus paling kurang ajar. Dia atau SBY sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara, kata Andi. Terus partai-partai lain di KIB apa segala? Kalau nggak nurut, tinggal masuk penjara saja, katanya lagi. Ini benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Ini bukan cuma fitnah keji terhadap presiden, tapi juga partai lainnya. Masih yakin Andi Arief khilaf dan keceplosan bicara? Tak mungkin rasanya. Andi Arief berkali-kali berbuat nekat, tapi masih bisa aman. Jadi anggap saja ada dugaan Demokrat melindungi orang ini. Untuk apa? Bisa jadi untuk keperluan menyerang seperti ini. Pola ini mudah terbaca. Demokrat mau menggunakan kembali strategi yang pernah digunakan SBY dulu, yaitu playing victim dan dizolimi. Kalau kalian tanya pada sebagian orang, banyak yang percaya dulu SBY bisa menang Pilpres dan menjadi presiden karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena dari militer. Dulu banyak yang masih berpikir presiden dari militer pasti tegas. Nyatanya tukang prihatin, suka mewek, dan mengeluh. Faktor yang paling utama adalah strategi dizolimi. Tahu sendirilah, banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan tersentuh hatinya melihat orang yang dizolimi, padahal dalam politik ini cuma strategi agar dapat dukungan luas. Akibatnya 10 tahun sia-sia, bukan? Nah, cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Demokrat untuk Anies. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan dizolimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda itu. Anies dipanggil KPK, tapi dibilang bahwa dia sengaja dihalangi untuk jadi capres. SBY turun gunung mengatakan hal yang kurang lebih mirip. Sekarang Andi Arief bahkan lebih frontal lagi. Kalau pemerintah diam saja menyikapi ini, justru sangat berbahaya. Masyarakat bisa menganggap ini adalah benar jika pihak pemerintah diam. Anies yang dapat kredit, Demokrat senyum karena mungkin itu yang mereka inginkan. Anies dizolimi supaya masyarakat renyuh, bersimpati, dan memilih dia di Pilpres nanti. Kalau tidak percaya, tonton saja YouTube dari media tentang ini. Banyak komentar bela Anies, pertanda mereka percaya dengan isu tersebut. Anies dipaksakan seperti itu karena jika Anies jadi capres, maka hampir bisa dipastikan AHY juga ikut jadi cawapres. Anies adalah kuncinya, makanya Demokrat mati-matian berupaya. AHY sudah disiapkan sebagai cawapres. Tinggal Anies yang harus dipastikan bisa jadi capres. Bahkan tidak segan lagi melempar kontroversi dan fitnah busuk. Ini adalah salah satu strategi dari orang yang tak punya prestasi. Tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan, biasanya akan menggunakan politik identitas atau playing victim, seolah dizolimi dan dibully dengan biadab. Padahal mereka inilah orang yang paling licik, mengibuli masyarakat agar memilihnya dengan jargon demi rakyat, padahal demi kepentingan lain. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.